Jepang tidak hanya dikenal sebagai negara produsen mobil atau motor, namun juga negara yang tertib dalam berlalu lintas. Tertib atau tidaknya berlalu lintas bisa dilihat bagaimana mereka mendapat SIM mengemudi. Yuk kita lihat bagaimana tes SIM di Jepang, khususnya untuk motor roda 2. Ujian SIM di Jepang umumnya terbagi menjadi dua, yaitu tes tertulis dan tes praktik. Pertama kita lihat yuk tes tertulisnya seperti apa. Tes tertulis di Jepang umumnya terdapat 100 soal. Untuk lulus Anda harus benar 90 soal. Tipe soalnya sendiri memilih benar atau salah. Nah, yuk kita lihat bagaimana contoh soalnya. Pertanyaan pertama. Setelah memiliki SIM tipe besar, Anda boleh langsung membonceng orang lain. Benar atau salah? Jawabannya salah. Di Jepang harus menunggu minimal selama setahun ya. Pertanyaan kedua, gambar di samping menunjukkan tidak boleh memarkir kendaraan, namun boleh berhenti sejenak. Benar atau salah? Jawabannya benar. Dan pertanyaan terakhir, gambar di samping menunjukkan boleh belok kiri. Benar atau salah? Salah. Yang benar adalah jalan satu arah. Bagaimana? Mudah atau sulit? Sekarang kita beralih ke ujian praktik. Sebelumnya, yuk kita lihat ujian praktik di tanah air. Ujian praktik di Indonesia umumnya terbagi menjadi 3. Pertama, ujian pengereman atau keseimbangan. Kedua, ujian zigzag atau slalom. Dan terakhir adalah ujian angka 8, di mana peserta harus memutari trek menyerupai angka 8 selama 3 kali. Dan Anda tidak boleh menyentuh patok atau kaki menginjak lapangan selama ujian agar lulus. Ujian praktik di tanah air lebih fokus pada tes kemampuan atau skill mengemudi peserta. Banyak juga yang mengkritik ujiannya terlalu susah dan bahkan mengajarkan pengemudi untuk mengeles dari kejaran polisi. Di Jepang, ada juga ujian praktik yang mirip seperti di Indonesia. Namun ujian tersebut adalah ujian hanya untuk para polisi lalu lintas saja. Nah, bagaimana dengan ujian praktik SIM motor sebenarnya? Ujian praktik SIM biasanya diselenggarakan di sekolah mengemudi atau tempat ujian khusus yang dibuat menyerupai kondisi jalan umum, jadi cukup luas. Skill penting, namun bukanlah faktor utama. Kepatuhan dalam berlalu lintas dan keamanan dalam mengemudi menjadi faktor utama dalam ujian praktik di Jepang. Contohnya, ketika ingin belok ke kanan, maka harus mengambil jalur untuk belok ke kanan. Berhenti sejenak. Bila ada kendaraan di jalur utama, maka harus mendahulukan kendaraan tersebut. Ketika melewati perlintasan kereta api, maka harus berhenti sebentar. Pastikan tidak ada kereta yang akan lewat. Di area tertentu, peserta ujian akan diminta untuk meningkatkan kecepatan motor hingga 35 km per jam. Ada juga ujian zigzag, namun tidak sesulit ujian zigzag di tanah air kan? Yang terpenting adalah kepatuhan pada rambu-rambu lalu lintas. Bila ada rambu harus berhenti, maka berhentilah. Setelah melewati beberapa course ujian, terakhir berhenti di tempat yang telah ditentukan. Bagaimana? Tidak sulit bukan? Selama Anda mematuhi rambu-rambu yang ada dan aman dalam mengemudi, Anda pasti bisa lulus. Yang terpenting dalam mengemudi adalah sikap omoyari atau simpati kepada pengendara lainnya, dan tidak kalah penting juga kepada pejalan kaki, agar semua merasa nyaman dalam berlalu lintas. Jangan lupa subscribe ya.